Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Topik kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang sanksi bagi tarikus shalah, yakni orang yang meninggalkan salat. Ini dimasukkan Abu Syuja' dalam bab hudud, ya, sanksi yang tergolong dalam hudud. Kita mulai pembahasannya. Faslun ahkamu tarikus shalah, ya, bab hukum-hukum orang yang meninggalkan salat. Wa tarikus shalah ala darbain. Orang yang meninggalkan salat itu ada dua macam. Sebelum masuk ke pembahasan dua macam orang yang meninggalkan salat, kita bahas dulu definisi meninggalkan salat itu bagaimana. Meninggalkan salat itu sederhana saja sebenarnya kriterianya. Kalau orang sudah lewat waktu kemudian tidak salat, maka dia dikatakan meninggalkan salat. Kita tahu misalnya salat zuhur itu dimulai pada saat matahari tergelincir dari tengah langit dan berakhir ketika bayang-bayang sebuah benda setinggi dengan bendanya. Nah, kalau misalnya orang di waktu ini tidak melakukan sholat zuhur tanpa uzur apapun, bukan karena ketiduran, bukan karena dia menjamak takhir, bukan karena dia lupa, dan semua uzur-uzur yang lain, dia sengaja meninggalkannya, maka dia sudah bisa disebut dengan tarikus shalah. Jadi ternyata meninggalkan sholat itu tidak perlu nunggu dilihat 1 bulan meninggalkan terus, tidak. Cukup 1 kali meninggalkan waktu sholat itu sudah dikatakan tarikus shalah. Ini hal penting yang perlu kita tekankan dulu sebelum membahas tentang apa sanksi terhadap orang yang meninggalkan sholat. Nah, yang dimaksud sholat di sini tentu saja adalah as-shalawat al-maktubah, ya, sholat wajib, yakni sholat 5 waktu. Meskipun di sini lafadznya umum, tapi ini maksud adalah sholat 5 waktu. Orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 macam, kata Abu Syuja'. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah ahaduhuma an yatrukaha ghaira mu'taqidin liwujubiha. Ini dia meninggalkannya dalam keadaan tidak meyakini kewajibannya. Jadi dia meninggalkan sholat, kalau ditanya kenapa kamu kok tidak sholat, dia menjawab, ya kan nggak wajib. Nah, ini berarti dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Nah, gimana hukumnya? Fa hukmuhu hukmul murtad. Maka dia dihukumi dengan hukum orang yang murtad. Berarti kafir. Murtad kan keluar dari Islam, toh. Siapapun yang awalnya mengaku muslim, tapi setelah itu dia meninggalkan sholat karena menganggap tidak wajib, maka dia dihukumi dengan hukum murtad. Kenapa kok dengan hukum murtad? Karena sholat itu adalah perkara qat'i. Qat' itu pasti dari Allah. Allah mewajibkan sholat itu sudah tidak mungkin untuk diragukan lagi. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran dan hadis, dan bahkan sholat Rasulullah itu termasuk mutawatir semuanya. Ini perkara yang qat'i ma'lumun minad dini bid-darurah istilahnya. Jadi sudah diketahui bagian dari agama, semua orang awam maupun ulama itu tahu kalau sholat itu hukumnya adalah wajib. Nah, sesuatu yang pasti dari Allah, kalau orang mengingkari kewajibannya, berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang mendustakan Allah dan Rasulnya, maka hukumnya adalah kafir. Ya, ini yang dikatakan oleh Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar. Beliau mengatakan, li'annahu jahada aslan maqtu'an bihi wa la uzra lahu fihi fatadammana jahduhu takdzib Allah ta'ala wa rasulahu wa man kazzabahuma faqad kafara wa yuqtalu liqawli alaihi salatu wassalam man baddala dinahu faqtuluh. Ya.
dia dihukumi hukum murtad karena dia telah mengingkari satu dasar qat'i dalam agama sementara tidak ada uzur baginya. Maka pengingkarannya itu mengandung makna pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Sementara siapa yang mendustakan Allah dan Rasulnya dihukumi kafir. Ya, itu. Nah, ketika Abu Suja mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena meyakini tidak wajib itu dihukumi seperti hukum murtad, berarti perlakuannya sama persis dengan orang murtad. Bagaimana itu? Berarti dia wajib untuk diminta bertaubat. Jadi harus ada istitabah. Wajib untuk diminta bertobat. Taubatnya bagaimana? Taubatnya adalah dia harus melakukan sholat dan mengumumkan keyakinannya bahwa sholat itu adalah wajib. Jadi dia harus nggak boleh hanya sholat saja, karena bisa saja orang sholat itu hatinya tetap nggak yakin itu wajib. Jadi dia harus mengumumkan dengan ucapan, hatinya terserah itu nanti urusan Allah. Pokoknya dia diminta untuk melakukan i'lan, ngomong terang-terangan bahwa untuk menyatakan keyakinannya bahwa sholat itu adalah wajib. Tapi kalau setelah istitabah, setelah diminta taubat dia menolak untuk melakukan sholat, menolak untuk bertaubat, maka dia dihukum bunuh dan dihukumi kafir. Karena murtad itu memang keluar dari Islam. Ketika dia itu sudah dihukum bunuh dan dianggap kafir, maka mayatnya tidak dimandikan, tidak disolati, dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Ya, mengapa kok seperti ini ketentuannya? Karena memang seperti itulah yang dinyatakan dalam hadis Nabi. Ya. Nabi itu sangat menekankan urusan sholat. Sampai dalam hadis riwayat Muslim beliau mengatakan, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya di antara seorang lelaki dan kesyirikan serta kekufuran itu standarnya adalah meninggalkan sholat. Artinya apa? Berarti orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Nah, ini lafadznya memang umum, tapi di mazhab Syafi'i itu dijelaskan bahwa makna kekafiran di sini adalah ketika dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Tapi kalau nanti wajib, hukumnya tidak kafir, ada dalilnya nanti ya penjelasannya. Jadi hadis ini difahami mahmulun ala man la ya'taqidu wujubahu, istilahnya begitu. Jadi dipahami bahwa ini berlaku pada orang yang tidak yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib hukumnya. Ya. Kemudian wasani, yang kedua, jenis yang kedua orang yang meninggalkan sholat adalah an yatrukaha kasalan. Dia meninggalkannya karena malas. Yang paling banyak ya di tengah-tengah umat Islam ini. Ya, kalau yang nggak wajib itu mungkin 1-2 yang sudah terlalu parah setan menguasainya. Tapi mayoritas masih begini, meninggalkannya karena kasal, karena malas. Tetapi mu'taqidan liwujubihi, sementara dia meyakini kewajibannya. Jadi kalau ditanya sholat wajib enggak wajib, terus kenapa enggak sholat? Aduh, aras-arasan misalnya ya, malas ya. Jadi wajib tapi masih dia merasa malas untuk melakukannya. Nah, ini perlakuannya bagaimana? Fayustatabu, maka dia harus diminta bertaubat karena dia telah melakukan dosa besar di situ, meninggalkan satu kewajiban yang merupakan syiar zahir dalam agama. Fa in taba wa shalla, kalau dia bertobat dan sholat maka selesai, tidak ada sanksi apapun. Wa illa, kalau tidak, kutila, maka dia dibunuh. Dibunuh juga hukumannya, ya, sama dengan murtad. Cuma bedanya adalah kutila haddan, dibunuh sebagai had. Apa bedanya dengan murtad tadi? Kalau murtad tadi itu dibunuh karena kekafirannya. Kalau ini dibunuh karena had, hukuman. Nah, itu bedanya ya. Orang muslim kan bisa tadi dihukum bunuh karena dosa yang ia lakukan, tapi dia nggak dianggap kafir. Misalnya qisas, saat melakukan qisas, orang muslim membunuh kemudian dia dihukum bunuh karena dosa qisasnya, dosa membunuhnya tadi. Nah, itu namanya pembunuhan karena hukuman itu. Atau muslim kemudian dia seorang dia berzina, kemudian dia
hukum bunuh karena perzinaannya itu dengan rajam. Maka hukumannya itu bukan karena kekafirannya, tapi sebagai haddan. Wah, ya, mazhab Syafi'i keren sekali ya. Jadi meskipun meninggalkan sholat, malas itu hukumannya bunuh juga ini ya. Cuma dia tetap dianggap sebagai muslim gitu ya. Cara membunuhnya bagaimana? Cara membunuhnya menurut mazhab Syafi'i adalah dipenggal. Kenapa? Karena pemenggalan itu adalah cara menghilangkan nyawa yang paling baik, yang paling cepat dan tidak menyiksa sifatnya. Saya pernah melihat video, benar-benar melihat ya bagaimana proses pemenggalan kepala itu. Memang kalau kita bandingkan dengan hukuman mati yang lain, ini yang paling cepat. Pemenggalan kepala itu lebih manusiawi daripada hukuman tembak. Hukuman tembak, saya baca undang-undangnya, kalau orang jadi tembak mati begitu ya, itu kan dibariskan pasukan penembak, mungkin jumlahnya 10 atau 12, saya agak lupa itu. Dalam jarak sekian meter, orangnya ditutup mata begini, kemudian dikasih apa-apa, ditembak. Semuanya mengarah ke jantung. Ya. Nah, setelah itu kemudian dilihat apakah mati apa tidak. Nggak selalu langsung mati itu. Makanya di undang-undang itu ada penjelasan. Kalau kemudian setelah nanti sekian menit tidak mati, maka harus didekati, ditembak dari jarak dekat di kepalanya. Itu kan 2 kali. Prosesnya itu lebih membuat menderita. Hukuman mati dengan cara tembak. Kalau penggal, wah cepat sekali itu. Saya melihat orang dipenggal itu, matanya ditutup, lalu kemudian dibuat berlutut ya. Lalu algojonya bawa pedang besar yang sangat tajam ya. Dia berjalan hilir mudik begini, nggak dikasih apa-apa gitu, langsung diayunkan pedang, wut gitu. 1 kali tebas langsung menggelundung dan badannya itu nggak berkelojotan, langsung tumbang, bluk, selesai sudah. Paling cepat itu. Mungkin orang yang dipenggal itu rasanya kayak mimpi gitu ya, seret langsung hilang. Mungkin. Nggak tahu loh. Jadi kepalanya langsung putus, sudah nggak ada penderitaan apa-apa sudah. Ya. Jadi itu beda juga kan hukuman mati dengan cara kursi listrik misalnya. Kursi listrik itu saya pernah baca beritanya kenapa di Amerika akhirnya dilarang, karena penyiksaannya luar biasa itu. Dia pernah terjadi dihukum orang nggak mati-mati hampir 30 menit kalau nggak salah gitu. Sampai ruangan itu bau gosong daging gara-gara itu nggak mati-mati. Itu kan penyiksaan ini ya. Makanya seperti Al-Hisni itu mengatakan Darbul Unuq, memenggal kepala itu adalah melaksanakan perintah Nabi, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh maka berbuat ihsanlah saat membunuh. Karena memang faktanya paling cepat menghilangkan nyawa manusia. Nah, kalau di Saudi setelah dipenggal itu biasanya diambil kemudian disambung lagi malahnya di rumah sakit, kemudian diurus dengan ngurus jenazah pada umumnya. Ya itu. Tapi sebagian fuqaha ada yang berpendapat cara membunuhnya adalah dipukul dengan kayu sampai mati. Wah, ini yang ngeri ini ya. Ini saya baca di Kifayatul Akhir itu udah begitu. Waqila, konon atau pendapat lain, itu cara membunuhnya adalah dipukul dengan kayu sampai mati. Ya. Ini yang berat, yang semacam ini ya, mengerikan ya. Ada pula yang berpendapat dicucuk lambungnya dengan besi sampai mati atau sholat. Gitu. Jadi kalau bahasa Arabnya nakhasa itu digunakan orang Arab sebenarnya untuk mencucuk lambungnya unta atau kuda ketika dia nggak mau jalan gitu ya. Kemudian dicucuk lambungnya dut gitu ya, biar dia mau bergerak lari. Nah ini pakai besi bagi orang yang ini di lambungnya ini, ya, sampai dia mau sholat atau mati. Itu ikhtilaf cara membunuh terhadap orang yang meninggalkan sholat karena malas ya. Ini saya nggak bayangkan ya kalau kajian ini disampaikan ke umat-umat orang-orang awam ya. Kira-kira seperti apa reaksinya? Hukumannya mati. Memang kajian semacam ini kalau tidak diawali dengan mengenalkan tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang cinta pada Allah dan Rasulnya, tentang nubuwah, tentang hari akhir, tentang takut dosa, kalau nggak diawali gitu itu jadi fitnah kajian semacam ini.
Betul ini ya. Jadi fitnah itu akhirnya kalau orang sudah belum kenal Allah dulu, terus sudah mengenal kajian-kajian ilmu-ilmu yang sangat tegas semacam ini, itu bisa malah tambah lari memang. Dan makanya saya pesan ini biar tidak ini ya. Ini kajiannya memang disampaikan secara bijaksana harusnya. Secara bijaksana, idealnya hal-hal yang sifatnya menjaga, sanksi tegas yang sifatnya menjaga agama semacam ini itu disampaikan ketika umat itu kondisinya sudah kuat cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ketika mendapat begini itu responnya adalah takut kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan mencintai Rasulnya ya. Sehingga ini kan juga nggak mungkin dilaksanakan dalam kondisi bukan hakim yang melaksanakannya. Sanksi ini kan hanya mungkin hakim yang melakukannya. Kan tidak boleh itu. Hukum ini dipraktekkan ketua RT kan tidak boleh. Hukum ini diterapkan oleh ketua organisasi juga tidak boleh. Ini harus hakim syar'i, penguasa syar'i yang bisa melaksanakan ini. Ya. Oke. Jadi hukumannya adalah bunuh, bukan karena kekafirannya, tetapi sifatnya ini menghukum dia, menghapus dosanya kalau dia tobat, meninggalkan sholat. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan sholat. 1 kali sholat aja sudah bisa loh kena hukum ini, kalau ditinggalkan dengan sengaja karena malas. Sekarang bayangkan dengan orang yang meninggalkannya berkali-kali, bertahun-tahun, ya, seperti apa besarnya dosanya. Nah, kenapa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak dihukumi kafir? Nah, karena ada hadis yang menunjukkan hal tersebut. Tetapi sebelum itu kita bahas dulu tentang apa dalil yang menunjukkan bahwa hukuman orang yang meninggalkan sholat karena malas itu hukumannya adalah bunuh. Ya, dalilnya diantaranya adalah hadis riwayat Al-Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan hal itu, maka berarti mereka menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka terserah Allah. Memerangi itu kan makna dari qatala, terjemahnya kan memerangi. Memerangi itu resikonya terbunuh kalau dia tidak menyerah misalnya, ya kan? Dan penyebab diperangi di sini adalah ketika orang tidak beriman pada Islam dan orang tidak mau melakukan sholat serta membayar zakat. Jadi hadis ini secara implisit menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumannya adalah bunuh. Ya, saking pentingnya dalam urusan din ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat tapi tetap meyakini kewajiban sholat itu tidak kafir? Ya, dalilnya adalah diantaranya hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Khamsus salawatin katabahunna Allah 'alal 'ibad. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ay yudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah." 5 salat yang Allah mewajibkannya kepada hamba. Barang siapa yang membawanya, ja'a bihinna, itu maknanya membawa salat itu, yakni melaksanakan salat itu. Dan dia tidak menyia-nyiakan 5 salat itu sedikit pun karena meremehkan haknya, maka dia punya janji di sisi Allah supaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi dijamin itu, siapa yang melaksanakan salat dengan baik, itu dia akan dijamin masuk surga. Itu hadis ini, ya. Cuma di sini yang berat adalah kata-kata ja'a bihinna. Ja'a itu membawa, ya. Membawa itu artinya kayak misalnya saya mengatakan ji'tu bil kitab, itu maknanya adalah saya datang dengan membawa
kitab itu, bawa. Bukan dititipkan orang, bawa sendiri gitu deh. Nah, amal soleh itu ketika datang kepada Allah sambil membawa amal sholat, itu maknanya adalah berarti sholat itu benar-benar dilaksanakan dengan baik sehingga bisa dilaporkan kepada Allah dalam keadaan amal soleh yang lengkap gitu. Nah, sehingga kalau orang itu misalnya sudah melakukan sholat, tapi saat melakukan itu dia tidak melakukannya dengan ikhlas, misalnya niatnya salah, dia sholat biar disebut solehah, dia sholat biar disebut akhi misalnya, sholat biar disebut ukhti misalnya ya, sholat bisa biar disebut haji dan sebagainya. Maka orang semacam ini kan amalnya gak diterima oleh Allah, maka dia datang kepada Allah nanti tidak akan mungkin bisa membawa amal sholatnya itu. Atau dia sudah ikhlas, di akhir hayatnya dia pamer semua amalnya, saya ini seumur hidup alhamdulillah ya, selama 40 tahun saya tidak pernah absen sholat berjamaah dan saya selalu di depan. Tidak sombong saya ya, bisa jadi motivasi semuanya. Dan Allah tahu bahwa di hatinya dia memamerkan amalnya, itu hilang loh. Yang ikhlas-ikhlas tadi itu hilang loh, betul itu. Selama 40 tahun itu dosa sum'ah yang dinamakan dosa sum'ah. Makanya berat di sini ya, syaratnya adalah ja'a bihinna, bukan sekedar melakukan. Kata ja'a bihin itu lebih berat daripada sekedar fa'alahunna misalnya. Ya. Dan tidak menyanyiakan. Itu dapat janji dari Allah, maka pasti akan masuk surga. Tapi barang siapa yang lam ya'ti bihinna, tidak melakukannya. Tidak melakukannya ini bisa saja total seumur hidup enggak melakukan sholat karena malas tadi. Atau melakukannya tapi dirusak oleh niatnya atau dirusak oleh ini, gitu ya. Ya, maka berarti dia enggak punya janji di sisi Allah. Kalau Allah mau maka dia bisa disiksa, kalau tidak maka Allah bisa memasukkannya surga. Loh, dari mana? Mungkin ada amal lain yang lebih dahsyat, yang ikhlas, sehingga kemudian diampuni dosanya yang tadi setelah mungkin setelah dihukum atau bagaimana. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak melakukan sholat karena malas tadi, ya, itu ternyata tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena ada kata-kata wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau Allah mau maka Allah bisa memasukkannya ke dalam surga. Berarti tidak kafir. Ya, gitu. Jadi bisa jadi entahlah, Allah kan maha pemurah dan maha memberi rahmat. Mungkin dia melakukan amal lain yang membuat Allah itu menjadi merahmatinya sehingga tetap memasukkannya ke dalam surga meskipun tidak ideal. Ya, gitu. Wa kana hukmuhu hukmul muslimin, dan hukumnya adalah sama seperti hukumnya orang-orang Islam. Jadi dia tetap dimandikan. Setelah dibunuh tadi, setelah dipenggal kepalanya, dia tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur di pemakaman orang-orang Islam. Oke. Al-Hisni memberikan tambahan di Kifayatul Akhyar bahwa orang yang meninggalkan wudu juga dihukum bunuh. Maksudnya bagaimana? Sholat tanpa wudu kan tidak sah itu. Nah, itu hukumnya sama seperti meninggalkan sholat sengaja misalnya. Kalau misalnya ada aliran kayak gitu, semuanya berhak dihukum bunuh itu. Termasuk orang yang meninggalkan mandi. Jadi nggak mandi dengan sengaja, karena ini bukan karena lupa ya, tapi sengaja sholat tanpa melakukan mandi besar, maka dihukum bunuh. Termasuk juga orang yang meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Nah, itu juga dianggap tarikus sholah, yang dihukum bunuh. Karena ada beberapa aliran begitu ya. Cuma alirannya ini sholat Jumat, pulangnya masih sholat zuhur, gitu loh. Jadi 2 kali. Ada aliran yang saya pernah dengar semacam itu. Seandainya dia meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur, maka dikenai hukum ini juga. Ya. Ini pendapat yang dirojihkan oleh An-Nawawi dan diikuti oleh Ibnu As-Salah. Tapi Al-Ghazali berpendapat beda, bahwa orang meninggalkan sholat Jumat itu tidak sampai dihukum bunuh. Ya, itu ikhtilaf memang. Oke.